Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Maharani dengan NIM 14014203773. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar. Apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar adalah suatu dorongan atau daya penggerak dari dalam diri individu yang memberikan arah dan semangat pada kegiatan belajar sehingga dapat mencapai tujuan yang akan dikehendaki. Peran motivasi bagi peserta didik yaitu dalam belajar sangat penting. Dengan adanya motivasi akan meningkatkan, memperkuat dan mengarahkan proses belajarnya sehingga akan diperoleh keefektifan dalam belajar. Ada beberapa ciri-ciri siswa bermotivasi, yaitu tekun, ulet, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi, selalu ingin tahu, selalu berusaha, banyak minat, rajin belajar, bertanggung jawab, mengejar tujuan jangka panjang, dan senang mencari soal dan memecahkan soal. Kemudian ada beberapa jenis-jenis motivasi, yaitu motivasi primer dan sekunder. Motivasi primer itu adalah motivasi yang didasarkan motif-motif dasar. Motif dasar tersebut umumnya berasal dari segi biologis dan jasmania seseorang. Jenis motivasi ini termasuk memelihara kesehatan, minum, istirahat, mempertahankan diri, keamanan, membangun, dan kawin. Kemudian motivasi sekunder. Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Jenis motivasi ini dapat berupa kebutuhan organisme seperti ingin tahu, memperoleh, kecakapan, berprestasi, dan motif-motif sosial seperti kasih sayang, kekuasaan, dan kebebasan. Kemudian ada jenis motivasi dilihat dari sifatnya, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang didorong agar peserta didik melakukan kegiatan belajar dengan maksud mencapai tujuan yang terkandung dalam perbuatan itu sendiri. Kemudian motivasi ekstrinsik. Motivasi itu adalah motivasi terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya. Kemudian ada jenis motivasi belajar menurut Biggs dan Telfer. Yang pertama ada motivasi instrumental, yang kedua ada motivasi sosial, yang ketiga ada motivasi berprestasi, yang keempat ada motivasi intrinsik. Kemudian prinsip motivasi belajar. Ada beberapa, yaitu yang pertama pujian lebih efektif daripada hukuman. Yang kedua pemahaman yang jelas terhadap tujuan akan merangsang motivasi. Yang ketiga semua peserta didik mempunyai kebutuhan psikologis tertentu yang harus mendapat kepuasan. Yang keempat, motivasi yang berasal dari dalam individu lebih efektif daripada motivasi yang dipaksakan dari luar. Yang kelima, motivasi yang besar erat hubungannya dengan kreativitas peserta didik. Kemudian ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu yang pertama faktor guru, yang kedua faktor orang tua, yang ketiga faktor lingkungan masyarakat. Kemudian ada upaya meningkatkan motivasi belajar siswa, yaitu dengan memperjelas tujuan yang ingin dicapai, membangkit minat siswa, ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar, menggunakan variasi metode penyajian yang menarik, berilah pujian yang wajar setiap keberhasilan siswa, memberikan penilaian, berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa, menciptakan persaingan dan kerjasama. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.